Hari ini kita ngobrol bersama Mbak Likwina Hananto. Terima kasih udah mampir ke sini. Hadir kembali. Hadir kembali setelah sekian lama. Mbak Wina termasuk salah satu orang yang paling mempengaruhi cara aku berinvestasi sih dulu sama ngatur keuangan sih. Itu jadul banget sih dia. Jadul banget. Tahun berapa ya? Aduh, berapa lagi? Berapa belasan tahun kali ya? Marmut Merah Jambu tuh keluarnya kapan? Aduh, 2015, 14. Ya, sebelum 2015. Iya, sebelum itu. Sebelum itu. Ucuk-ucuk datang ke kantor QM di depan rumah nenek gue. Tapi ya sekarang Mbak Wina datang lagi ke sini setelah beberapa kali kita bikin. Kemarin tuh ada yang bilang ke aku di DM, makasih banget ini jadi amal jariah apa segala macam. Sering banget loh. Aku nonton Mbak di podcastnya Raditya Dika. Terus yang oke, dia pasti gak tahu aku siapa sebenarnya. Gara-gara nonton sama lu jadi aja. Iya, dia bilang makasih banget nih, ini jadi amal jariah ngebantu saya segala macam. Itu yang reksadana tuh, yang satu video. Tapi ada lagi lah kapan-kapan yang pertama-tama yang udah juga jutaan. banyak ya. Nah, kita datang lagi hari ini, kita spesifik mau ngomongin soal 2026. Kira-kira tren kedepannya seperti apa untuk personal finance ataupun market secara keseluruhan. Sama kira-kira apa yang bisa jadi opportunity sih paling di tahun 2026 ini gitu. Kalau menurut Mbak Wina seperti apa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Gimana Mbak? Ada yang mau diiniin? Mau yang menurut aku paling menarik. Jadi tahun lalu tuh aku sama trainer-trainer di QM Financial itu kita ikut sebuah training di Teach Me di Gedung Bursa Efek Indonesia. Terus karena head of research-nya Bursa Efek itu kan Bang Poltak Hotradero kan. Jadi betul. Aku jadi WhatsAppan lagi lah sama dia. Bang, bagi dong 2026. Terus dikirimin analisis ekonominya yang pas aku lihat ini sih harus diceritain, nggak bisa baca sendiri menurut aku dokumennya ya. Nah, jadi dari situ kemudian kita olah sedikit dari hasil itu supaya lebih mudah dicerna. Dan ini ada kinerja 2025. Jadi ini angka ya, bukan kata siapa-siapa. Ini benar-benar angka. Nomor 1, Bitcoin itu di 2025 minus 6%. Bitcoin minus 6%. Tapi 2024 tuh dia naiknya 121%. Jadi mau minus juga terserah aja. Oke. Nah kalau kayak gitu orang tuh nanti harus tahu posisi lu sebelumnya apa. Kan kita suka denger, suka baca, suka nonton analisis tentang kondisi pasar sebuah produk, tapi nggak ngerti itu artinya apa buat kita kan. Jadi ini aku bacain dulu, terus nanti teman-teman bisa mikir itu artinya buat kita masing-masing apa. Jadi yang pertama Bitcoin 2025 itu minus 6%. Sorry ini maksudnya aset kelas yang di tahun sebelumnya kan? Kategorinya itu aset kelas berarti? Jadi ini jenis produknya ada 3, Bitcoin, saham, dan emas. IHSG, indeks harga saham gabungan itu naik tertinggi dalam 10 tahun terakhir, 22%. Tapi LQ45 dan pertanyaannya adalah kamu pegang saham apa? Karena saham aku minus 1. Waktu IHSG tertinggi 10 tahun terakhir, kenapa saham aku minus 1? Big Banks kayaknya masih minus 20-an% tuh secara rata-rata sih. Gak masalah, pokoknya saham jagoan aku sekarang lagi minus 5, tapi beberapa saham lain yang lebih ke komoditas itu udah hijau semua. Oh, tapi Mbak Wina ketika di blended jadinya minus 1. Jadi minus 1. Agak mending, tahun lalu minus 5. 22% punya siapa ini? I'm not very good at this. Satu lagi yang sering dibilang ngapain investasi di situ, orang tua banget. Emas naiknya di 2025 itu 64%. Buset. Ini tertinggi. Jadi kemarin pas 27 Desember tuh sampai nembus 2,6 juta. Buset. Nah kalau kita bandingin 2024 ada data juga gak? Aku gak pegang sih datanya angkanya berapa. Tapi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi emas itu kalau ingat zaman kita suka ngobrol keuangan itu kan 2014-2020 ya. Kita mulai podcast bareng itu sebelum pandemi kan. Nah dari 2014 ke 2019 emas tuh almost flat. Karena aku ingat di periode itu emas itu sekitar 500 ribuan per gram. Di 2019 begitu mendekati COVID sampai akhirnya pandemi di Indonesia itu kan startnya 2020. Emasnya naik. Terus naik di periode itu naik nembus 1 juta. Semua orang udah ribut nembus 1 juta. 2026 ternyata dia nembus 2,6 dit. Itu sampai orang mau beli. Jadi naik 4 kali lipat dalam 10 tahun. Orang sampai mau beli kepingan emas itu tuh susah banget. Sampai digoreng loh itu. Berasa sneakers loh itu. Berasa kartu Pokemon gitu. Dan isunya kan jadi banyak gitu ya. Kemarin udah ada yang DM nih follower aku yang tanya, Tewina gimana ya, angkanya udah sampai 2,6 juta per gram, jual nggak gitu. Pertanyaan semua orang dong Dit, kalau harga udah tinggi banget, lu perlu realize
return atau enggak. Bedain ya guys, realize return atau dibiarin aja. Jadi pada saat wah emas aku naik 100%, itu udah dijual apa belum? Baru di atas kertas. Kalau baru di atas kertas berarti belum realize gain dong, belum realize return. Betul. Nah, dari sisi trading, dagang, prinsipnya kan akan sama sampai akhir zaman. Beli di harga lebih rendah, jual di harga lebih tinggi. Kamu baru untung kalau kamu jual di harga lebih tinggi. Jadi waktu lu beli di harga 1 juta, jual di harga 2,6, tapi lu harus jual, execute, baru lu disebut untung. Kalau belum berarti ya cuman kenaikan harga aja. Nah, aku tanya dari sisi trading, jual karena lu memang mau ambil returnnya. Tapi kita lagi ngomongin financial planning. Kalau ngomongin financial planning, mental lu tuh bukan mental trading. Mental lu tuh mental hidup gue butuh uang ini di angka berapa. Beda tuh, karena kalau trading kan tak tok terus tuh. Harga berapa gue beli berapa, harga jual berapa gue jual berapa nih gitu kan. Kalau di financial planning, anak aku mau sekolah beda loh. Anak aku mau sekolah butuh 10 juta. Uangnya udah nyampe belum ya ke 10 juta? Atau anak aku mau kuliah butuh 100 juta. Si emas ini udah nembus 100 juta belum ya? Bukan returnnya yang dilihat. Jadi saya tidak butuh return saja, saya butuh uangnya nyampe. Itu tuh dua mental state yang berbeda, behavior yang gak sama. Jadi aku tanya nih si follower aku ini, lu lagi trading atau lu, karena dua-duanya benar, atau lu lagi bikin financial plan buat keluarga lo. Financial plan dia bilang dia mau nyokalin anaknya, butuhnya 100 juta dalam 15 tahun. Sekarang udah punya 100 juta? Belum. Buat apa dijual? Kalau turun gimana? Mungkin aja turun, tapi mungkin naik juga, aku bilang gitu. Dari situ baru dia bisa mengambil keputusan, oh ya udah berarti fokusnya harus di target tujuan finansialnya yang 100 juta, bukan returnnya yang nembus 100% dalam 7 tahun. Betul. Iya, tapi memang banyak yang kayak gitu juga ya, karena kaget juga tiba-tiba emasnya naik sedemikian banyak gitu. Dan boleh sih kalau dia mau jual dulu terus tunggu turun, tapi kan selalu ada dua arah pergerakan. Kalau naik gimana? Kalau turun gimana? Gak bisa tidur Dit mikirin itu dong. Iya. Dan banyak juga teman-teman yang mau masuk terus merasa udah tinggi, terus dia diem aja. Ternyata naik tinggi terus nyesal. Capek kan kalau kayak begitu kan? Oh yaudah kalau kayak gitu bedain aja mana produk atau kumpulan produk yang memang mau dipakai buat trading sehingga lu benar-benar bisa ngerasain realize gain-nya atau cut loss-nya. Mana produk yang memang saya mau nunggu nyampe ke angka sekian baru exit. Supaya kita tidur lebih nyenyak. Karena at the end of the day tidur lebih nyenyak apa enggak? Iya itu tuh peganganku dari Mbak Wina dari dulu sih. Bahwa investasi itu harus bikin kita bisa tidur nyenyak kan. Contohnya kalau misalnya punya tujuan keuangan, dana pendidikan 200 juta lah katakanlah ya. Ngarang aja nih 200 juta dana pendidikan dalam waktu 5 tahun. Dia taruhnya kebetulan instrumennya di emas. Mau itu di tahun kedua dia naik sampai 70%. Kalau itu belum nyampe 200 ya ngapain juga gitu kan. Beda tujuan lagi. Karena gini, jangka waktu di dalam, aku kan kuliah investment management ya. Jadi belajar nih portfolio management. Dulu dikasih taunya jangka panjang itu 5 tahun ke atas. Dalam ilmu portfolio management. Di financial planning gak bisa. Manusia merencanakan hidupnya jangka panjang tuh di atas 10 tahun dong. Jadi beda POV lagi nih. Kalau di financial planning di bawah 5 tahun itu jangka pendek, 5-10 itu jangka menengah, di atas 10 tahun itu jangka panjang. Sehingga pada saat seorang ibu nyiapin dana pendidikan anaknya buat kuliah 5 tahun lagi tuh udah masuk jangka menengah. Tapi 2 tahun lagi udah jangka pendek Dit. Nggak artinya kalau jangka menengah dengan emas cocok nggak? Nggak apa-apa. Jadi justru emas itu sebaiknya tidak dilakukan untuk jangka terlalu pendek. Karena kalau dia turun dalam 2 minggu 10% lu mau apa? Ya kan deg-degan dong. Ini mau dipakai buat sekolah. Lain kalau enggak aku simpan aja buat jaga-jaga lain nih. Jadi benar-benar tujuan finansial itu turut mendefinisikan reaksi kita terhadap produknya. Nah 5 tahun lagi itu udah masuk jangka menengah. Dipakai emas masuk akal. Tapi 2 tahun kemudian naik. Jangka pendek dong jadinya. Karena jarak ke tujuannya udah lebih deket kan sekarang. Berarti sekarang tinggal jangka pendek. Kalau dia taruh di emas resikonya terlalu besar. Ini makanya revisi financial plan penting dilakukan. Itu kalau misalnya dia ternyata kebutuhannya jadi lebih maju kan. Pertanyaanku sebenarnya ketika dia sudah punya plan untuk 5 tahun butuh duit 200 juta. Tapi di tahun kedua instrumen yang dia pakai itu emas kan. Di tahun kedua tuh naiknya sampai 60-70%. Jarak ke tujuannya pendek gak? Jarak ke tujuannya menjadi 3 tahun lagi. Berarti di jangka pendek. I see. Harus revisi.
Oh karena udah Karena kepake udah 2 bukan tahun. 5 tahun, iya. Nah Nah artinya ini Dit yang orang suka lupa. Oke. Kalau financial plan itu bergerak terus, waktunya geser. Iya, Dulu iya. relevan 5 tahun, sekarang tinggal 3 tahun. Lu masih taruh di emas, resikonya gede loh. Oke, artinya kalaupun juga udah naik 67%, mendingan lu cabut. Cabut, Karena udah tinggal 3 tahun tinggal 3 nih. tahun. Kalau dia naik Hmm. berlebih, kalau dia turun berkurang nilainya. Oh, berarti nggak nunggu nyampe 200 juta baru pindah instrumen? Tidak selalu. I see. Jadi pada saat Menarik ya. jangkanya tinggal 3 tahun, walaupun belum nyampe 200 juta, tapi berarti sekarang dia udah lebih cocok, produknya resiko lebih rendah, yang artinya yang disetorin mungkin jumlahnya jadi lebih banyak. Mm-mm. Kalau pertumbuhan nilainya lebih kecil kan berarti setorannya harus lebih besar kan. Iya. Nah berarti mungkin dia sekarang nabung-nabung aja atau reksadana pasar uang aja, karena enggak berprinsip harus ngejar return. Oke. Dan ini udah gue buktikan beberapa kali. Oke. Nah, satu contoh. 2008, sorry ya contoh-contoh gue ancient history banget. 2008 itu kan ada Krisis, subprime ya? mortgage crisis. Heeh. Zaman dulu gue masih pegang klien nih, Dit. 2007 gue pegang klien yang mau nyokolain anak ke Australia. Oke. Terus gue punya pengalaman krisis moneter tahun 97 yang teman-teman gue tuh harus pulang abis gara-gara dolar Australinya dalam 2 minggu naik dari 1.800 ke 12.000. Mm-mm. Orang tua yang pegang uang rupiah kirim uang ke Australia naik jadi 10.000 12.000, bubar dong uang sekolahnya. Jadi anak-anaknya putus sekolah. Nih teman-teman gue banyak banget yang putus sekolah zaman tahun 97. Jadi dengan pengalaman itu gue bilang nih sama temen gue nih, Mbak lo harus pindahin uangnya. Karena dia lagi pakai waktu itu reksadana campuran yang returnnya lagi 70%. Mm-mm. Pindahin ke Australian dollar time deposit waktu itu mungkin 3% lah returnnya. Kira-kira ya. Kalau kalian dikasih suggestion pindahin dari produk yang returnnya 70% ke return 3%, mau apa enggak? Enggak, Enggak kalau dong. dari hanya return. Kalau ngomongnya hanya return. Tapi kalau dibilangin ini jangka waktunya tinggal 3 tahun lagi, uangnya udah nyampe. Waktu itu butuhnya misalnya 300 juta dalam rupiah. Ini kalau dibiarin harus expose ke resiko reksadana campuran yang kita nggak tahu akan positif atau negatif. Mm-mm. Dan waktu itu tidak ada indikator ekonomi Indonesia memburuk, nggak ada. Indikatornya bagus. Itu zaman Pak SBY gue ingat. Itu zaman-zaman keemasan reksadana sih. Ya itu lagi tinggi-tingginya 2007-2008. Oke. Kemudian gue bilangin, gue ceritain ada kasus gue waktu krisis moneter. Ketika ada exposure mata uang asingnya. Jangan lupa ini dia mau nyekolahinnya di luar negeri. Beda exposure-nya. Akhirnya dia mau pindahin tapi sebagian-sebagian. 2008 datang, waktu itu dalam 1 hari saham Indonesia minus 50%. Oke. Termasuk reksadana saham dan reksadana campuran. Wow. Kaget dong uang sekolah anak. Lain kalau ini memang mau dana pensiun masih 10 tahun lagi. Ini uang sekolah anak yang udah mau dipakai 3 tahun lagi minus 50%. Win gimana dong? Gak apa-apa Mbak, kan sebagian udah di Aussie dollar. Kita tungguin aja nih reksadana campurannya bergerak apa enggak. Karena kita tahu waktu itu kondisi ekonomi Indonesia tidak dalam keadaan buruk. Tapi gara-gara subprime mortgage crisis semua dana tuh ditarik keluar. Jadi kita di dump sell gitu kan saham-sahamnya waktu itu. Minus lah 50% dalam 1 tahun udah balik lagi. Oke. Nah ada nih kasus kayak gitu di 2008. Sehingga buat gue jadi sebuah prinsip. Kalau jangkanya udah deket, ngapain lu kasih exposure risiko lebih besar lagi. Betul. Parkir aja uangnya. Tapi belum nyampe, ya tambahin pakai tabungan lo. Gak Betul, apa-apa, betul. lu gak butuh returnnya, lu butuh uangnya nyampe. Ada contoh lagi di 2020, lebih deket ya contohnya ya. Gak kayak 2008 banget nih. Di 2020 itu terjadi pandemi. Yang terjadi waktu pandemi itu market takut. Aku ingat waktu itu saham turun sekitar 20-30%. Wah, aku sampai 40 waktu itu. Lebih gede lagi Di Maret pegangannya. Dan ada temen yang anaknya sama-sama sama aku. Anakku kan masuk kuliah tuh 2020 ya, lulusan 2020, lulusan pandemi. Si yang paling besar, si Azra. Waktu itu ada temen yang curhat, Win, gila nih dana untuk anak gue masuk kuliah minus 30%. Gue tanya kenapa? Gue taruh di saham. Gue tanya lagi, kenapa lu taruh di saham? Lo kan kita sama-sama investasinya dulu. Kan anaknya seumuran, kita sama-sama investasinya dulu di saham. Gue udah pindahin dari 3 tahun yang lalu kali waktu dia masuk SMA. Dana yang ada di saham itu di campuran udah gue pindahin ke pasar uang. Jadi gue gak kena exposure pasar sahamnya lagi. Di situ baru dia, oh harusnya revisi ya. Jadi udah paling enggak, ada cerita-cerita lain tapi paling enggak gue udah ketemu 2 insiden. Dan ini anekdotal ya, berarti kan mesti ada riset untuk menunjukkan lebih detail. Tapi udah ada 2 kejadian, 3 dengan waktu gue sendiri zaman Krismon 97, 2008 dan 2020. Kalau terjadi anomali di pasar yang bergerak minus, posisi lu ada di mana?
Dan lu sanggup gak ketemu sama resiko itu. Ketika terjadi minus tapi lu mau pakai untuk dana pensiun 10 tahun lagi, ya gak apa-apa, biarin aja, minus juga nanti naik lagi. Tapi kalau mau dipakai bayar uang sekolah dalam 3 bulan 6 bulan, lu gak ada ruang buat nungguin gitu loh, Dit. Iya. Makanya jangka waktu di financial planning jadi bagian yang sangat penting, waktu berstrategi. Iya, karena kalau waktu itu pas aku juga masih sama QM kan, yang kita bicarakan adalah tujuan lo apa, instrumennya apa. Nah pada saat itu ketika mau pensiun dalam waktu 15-20 tahun lagi, maka either saham individual atau ketika konsul dulu kan di reksadana saham. Tapi kan ketika mendekati itu artinya porsinya nggak Udah boleh berubah. 100% di sana dong. Udah geser. Karena kan jangka waktunya juga semakin pendek. Ya, jadi ada financial journey kan. Radit yang gua ketemu lu berapa itu? 20-an. Ya, Umur 22, 30-an ya kan, umur 40-an. Financial planning gak bisa sama. Produknya gak bisa sama. Nah, kemarin itu ketika aku mulai serius memikirkan pensiun, which is aku sempat nelpon Mbak Wina juga waktu itu. Aku tuh pada satu kesimpulan di mana aku ngerasa dana pensiunku ini yang sudah terkumpul ini mau aku bagi-bagi lagi. Yang Realokasi tadinya berarti. Realokasi asetnya, instrumennya. Yang fully di portofolio saham milih sendiri dan reksadana saham mau aku pecah menjadi mungkin obligasi, RDPT, baru sisanya di equity market. Nah persoalannya adalah aku tuh jadi kayak bingung timingnya, itu pertama tuh bingung timingnya, apalagi nih sekarang IHSG lagi nggak karuan tinggi kan. banget. Meskipun saham-saham fundamentalnya masih Tapi punya kita nge-lag ya. Di luar itu ada Vanguard ngeluarin produk, aduh aku lupa lagi nama produknya apa. Jadi kalau kita naruh di sana, di mutual fundnya Vanguard satu produk ini, dia tuh nanya, lu mau pensiun kapan? Oke. Gue mau pensiun Dihitungin jadi. umur 60. Kita Oh, udah tinggal mundur ya? merem. Udah mundur ya? Dulu kan mau 40. Contoh 60. Misalnya kita mau pensiun umur 60. Mutual fundnya itu, dia realokasi sendiri. Oh, oke. Bondsnya berapa, equity-nya berapa, sama dia tuh pelan-pelan. AI ya ini ya? Nggak tahu Gue rasa lagi. udah Mungkin ada ada. realokasi AI juga sih zaman sekarang ya, udah beda banget dong. Karena dia baca data terus kan, kita kan nggak sanggup baca data terus. Kayaknya ya, dia realokasi sendiri sampai akhirnya ketika masa pensiun alokasinya lebih banyak di mayoritas bonds. di bonds. Nah pertanyaanku untuk posisiku sekarang, katakanlah ini ngarang-ngarang aja, mau pensiun 5 tahun lagi. Alokasi bonds dan equity-ku itu seharusnya kayak gimana menurut Mbak Wina? Ketika persiapan sekarang dan ketika pensiun. Ada 2 jenis aset kelas yang orang harus tahu. Ini bukan cuma buat Radit tapi buat semua ya. Bahwa ada aset kelas yang kita sebut akumulatif. Ada yang aset kelas kita sebut generatif. Oke. Nah buat yang udah pensiun atau titiknya udah financial freedom, as in lo gak kerja pun lo tetap bisa makan, itu posisinya adalah dia akan punya banyak aset kelas yang generatif yang bisa menghasilkan. Oke. Contohnya ada bisnis, ada bagi hasilnya, ada profit dividennya. Properti bisa disewain, surat berharga, kalau deposito ada bunganya, kalau bonds ada kuponnya, kalau saham ada dividennya. Kekayaan intelektual ada royaltinya. Itu yang disebut aset kelas generatif. Jadi kalau lu bertanya mau pensiun harusnya apa, gue akan bilang harusnya aset yang generatif. Oke. Antara bisnis, properti, surat berharga sama kekayaan intelektual. Tapi kalau uangnya belum nyampe ke targetnya, kan untuk bisa mencapai misalnya gue mau punya 20 juta sebulan dari aset-aset kelas ini, berarti kan harus ada modalnya dulu dong untuk bisa punya bisnis, properti, surat berharga dan kekayaan intelektual ini. Maka gue akan butuh aset akumulatif. Aset akumulatif itu cuma ada 5. Tabungan dan deposito yang returnnya hampir 0, reksadana dari pasar uang sampai ke saham, emas yang logam mulia sama saham. 5 ini ada yang lain. Okay. Dengan begitu pada saat kita tadi pertanyaannya gue mesti taruh di mana, harus dilihat hitungannya dulu dong. Lu punya targetnya angkanya berapa untuk bisa menghasilkan si generatifnya, sehingga bisa kelihatan oh kurangnya tinggal sekian M lagi, baru bisa ketahuan berapa pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai si target tadi. Oke. Nah si komposisi itu hanya bisa dihitung kalau kita bisa lihat big picture-nya. Oke. Orang yang backgroundnya portfolio management akan bisa bikin komentar. Sekian persen di saham, sekian persen di bonds. Gue orang financial planning, gue gak bisa bikin komentar begitu. Dan gue gak punya CFA, ya kan? Dan gue bukan
certified atau lisensi wakil manajer investasi. Oke. Sehingga komentar gue akan lebih ke ntar dulu kita mesti ngitung dulu nih komposisinya berapa. Pertumbuhan yang tertinggi kemungkinan akan ada di saham, tapi data tahun lalu nggak bilang begitu. Data tahun lalu. Data tahun lalu bilang pertumbuhan tertinggi di emas kan. Oh, oke. Meskipun saham juga naik ya. Meskipun saham juga naik 22%. Dan mungkin bukan saham-saham kita juga kan. Tapi bukan saham yang kita pegang. Jadi udah ketahuan nih sama seluruh Indonesia. Gue sama Radit old school banget. Stok portfolionya. Oke. Gitu. Jadi pertumbuhannya emang lu butuh seberapa banyak. Dan pertumbuhan seberapa banyak itu tidak mesti harus jor-joran 20% kayak pertumbuhan sahamnya kan. Gue inget terakhir kita ketemu tuh kita sempat bahas reksadana indeks. Ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi gue bereksperimen dengan ETF indeks. Oh iya, ETF-nya. Iya, ETF-nya. Karena menurut gue kalau ETF tuh dia tradable on the spot. Sementara kalau reksadana kan elah gue baru cairin baru 2 hari kemudian terjadi eksekusi dan dananya baru masuknya. Jadi gak bisa buy and sell lebih aktif kan. Walaupun tidak gue lakukan buy and sell aktif. Tapi seru nih kita ngomongin ETF indeks nih. ETF indeks ini karena terakhir juga ingat sempat ngobrol sama Radit tentang indeks fund gimana. Karena terbukti pakai data yang tahun lalu ketika gue udah jadi all startnya gini adalah reksadana saham itu sebelum tahun lalu ya, dalam 5 tahun sebelum tahun lalu itu minus 5%, minus 2%. Dan itu ganggu banget buat gue. Karena selama bertahun-tahun reksadana saham ini adalah produk yang banyak diandalkan investor retail untuk bisa masuk ke dalam pasar saham. Betul. Kan banyak orang gak berani masuk saham langsung. Betul. Sebagai orang yang merasa aku punya literasinya, aku ngerti cara kerjanya, informasi juga gue punya lah, analisis gue bisa. Oke, fine. Gue gak mau lagi pakai reksadana saham karena gue jengkel. Masukin duit ke produk yang minus 5%, 2%, 5 tahun berturut-turut itu kayak masukin air ke ember bocor. Bener. Ya kan? Bener. Dia sideways lama banget itu. Lama banget sidewaysnya. Oke, gue saham langsung. Ternyata minus 5. Gue gak jago-jago amat deh. Oh iya. Dan artinya gue tidak, nih buat teman-teman manajer investasi silahkan tertawa sepuas-puasnya kalian. Gue jengkel produk kalian minus aja, tapi ternyata pas gue pegang sendiri sama aja men. Di situ gue melihat oke, ternyata saham yang gue percaya, kan ini soal atas kepercayaan kita masing-masing ya. Gue percaya nih saham perusahaannya bagus, returnnya oke. Ternyata pas gue beli, banyak gue beli di harga yang terlalu tinggi. Jadi waktu dia turun gue beli terus, waktu dia turun dia beli terus, dia turun terus gue beli terus, ini kenapa turun terus? Begitu dia naik ternyata masih ada saham-saham itu yang gue beli di harga yang lebih tinggi, sehingga average gue nggak rendah gitu akhirnya. Setelah lebih dari 2 tahun baru dia kelihatan minusnya gak terlalu besar lagi. Tapi ternyata dia tidak termasuk dalam gerbong saham-saham yang returnnya tinggi sekali di 2025. Nah jadi tahun lalu gue mulai lihat kalau gitu harusnya kita lihat IHSG-nya dong. Gara-gara pas mau bikin konten gue bilang IHSG naik saham gue enggak gitu kan. Nah dulu itu IHSG itu mirroring sama reksadananya. Si yang liquidnya itu kan, si LQ45 itu kan ya gerakannya akan mirip-mirip sama IHSG. Ternyata tahun lalu enggak. Makanya aku biasanya ngeceknya tuh selalu kayak, aku gak pernah ngecek si NAV reksadana. Iya. Aku selalu ngecek IHSG aja. IHSG aja. Ternyata tidak. Ternyata pergerakannya sekarang berbeda. Sehingga oke, mari kita bereksperimen sama ETF indeks. Yang benar waktu IHSG turun dia turun, waktu IHSG naik dia naik. So mungkin belum tentu pasti dan ini bukan sebuah analisis, ini obrolan aja. Mungkin perlu nih gue nyobain untuk bereksperimen. Buat lihat kalau memang gue pengen pertumbuhan yang ngikutin IHSG, gue mesti ada di index fund. Dan index fund yang sekarang menurut gue menarik untuk dipelajari adalah si ETF ini. So far sih pergerakannya masih mirroring. Nah tapi index fund itu kan juga ada beraneka ragam ya. Kita gak usah ngomongin produk lah ya. Tapi beraneka ragam, mungkin ada yang cocok ada yang gak cocok juga tuh. Persoalan dengan ETF kalau menurutku adalah dia kurang liquid. Iya kan, ketika kita mau jual kita beli. Betul. Sekarang udah sekarang supply-nya sudah lebih baik dibandingkan dulu. Ini gue hasil ngobrol sama teman-teman yang ada di manajer investasi. Jadi gue bukan investasi jor-joran di produk seperti ini, tapi yang gue lakukan itu gue sekarang bikin eksperimen kecil aja di dana yang kamu punya dana yang siap hilang berapa setiap bulan.
Bener. Senilai kopi lu deh gitu. Kalau lu ternyata di total ngopinya sehari 20.000 ya lu mencoba eksperimennya di angka 20.000. Kalau di total ternyata 100 lu bereksperimen di angka 100. Misalnya gue bereksperimen di angka 1 juta. Oh ya udah gue nyobain 1 juta tuh kalau hilang ya udahlah 1 juta ini gitu. Jadi kita berhenti berpikir seolah-olah kita investor jagoan. Bener. Karena emang enggak. Everyday people itu bukan investor jagoan. Lu mungkin jagoan storytelling, jagoan ngajar keuangan dengan praktik beda loh gitu. Iya. Dengan kerendahan hati itu kita bereksperimen, kita nyobain produknya dan mempelajari itu. Karena akhirnya teorinya apa, prakteknya di masing-masing akan beda. Karena Bener. ini produk, ini misalnya ini sahamnya earning price ratio-nya sekian bla bla bla, tapi pas masuk dia masuknya 3 bulan lalu, gue masuknya hari ini, harga masuknya beda loh. Betul. Jadi perlu sekali untuk kita waktu mau belajar jadi investor adalah bereksperimen yuk, nyobain yuk. Dan sekarang nih banyak itu kata yang sering gue pakai ngajar di mana-mana. Lu udah pernah eksperimen nggak? Kayak zaman lo inget laboratorium waktu SMA nggak sih? Gue nggak tahu yang SMA sekarang gimana ya. Anak gue dulu SMA ada laboratorium kimia. Zaman gue dulu laboratorium biologi membedah kodok gitu misalnya. Oke. Ya, sekarang kita kenapa enggak? Dan sepanjang hayat bisa dilakukan, jadikan ini laboratorium finansial. Bereksperimen yuk, eksperimen nabung, eksperimen investasi, eksperimen produk yang ini gimana, waktu eksperimen kita kan enggak menghabiskan banyak aset ke situ, sedikit-sedikit, icip-icip gitu loh, biar tahu, oh ternyata geraknya begini, oh teorinya sih itu begini, ternyata di gua begini. Lu buktiin sendiri sehingga lu bisa tahu, baru udah ngerti. Oke, sekarang gue mantep mau investasi di situ. Ya itu masuk akal banget sih. Ketimbang cuman ngeliat terus nggak tahu atau segala macam, mending nyebur aja tapi dengan uang belajar. Belajar berenang kalau teori terus nggak akan pernah bisa berenang kan? Bener. Jadi harus ngerasain, dan ternyata gue dulu besarnya di kota kecil di pinggir danau. Jadi buat gue berenang itu kenapa mesti buru-buru sih? Berenang tuh ngambang, menikmati karena nggak ada ombak di danau. Laki gue anak klub. Jadi kalau kita berenang berdua nih, dia akan set 1.500 meter gitu. Gue yang kenapa sih ribet banget gitu. Dua orang yang berbeda kan. Oh ya udah, maka investasi pun begitu. Gue senengnya yang santai aja, gue nggak usah buru-buru. Sementara dia pengennya yang cepet. Ya nggak apa-apa juga dong, adrenalin. Nah, makanya si investasi ini, belajar investasi ini ibarat belajar berenang. Lu kapan mau taunya kalau nggak pernah nyebur? Oke. Tapi jangan banyak-banyak. Bener. Sekarang tuh entah kenapa ya ada banyak teman-teman nelpon minta ketemu, minta minta diajarin apa segala macam. Oracle dunia ini internet itu dia. Tapi kan aku kalau di depan publik terbuka kayak gini kan aku tidak pernah rekomendasi apapun ya. Cuman kalau sama temen tuh biasanya aku lebih dalam lagi. Aku sharing-sharing apa yang aku tahu. Ini salah satu teman kita juga kemarin ngajak aku ketemu makan di Ampera situ. Terus aku bilang gitu, ya reksadana tuh kayak gini, investasi itu ada banyak instrumen. Terus aku bilang ke dia, gini deh lo coba aja 10.000 kan juga udah bisa beli. Yes. Dari situ kan lo bisa lihat ini tuh naiknya kayak apa. Kayak reksadana pasar uang aja. Lo kan bisa lihat volatilitasnya tuh naik turunnya. Kolam cetek buat ade bayi pakai pelampung angsa. Bener. Itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. It's 10.000 anyway. 10.000 anyway. Yeah. Lo abis makan sama gue aja. Abis berapa udah? Iya lo udah bayarin gue berapa buat makan bareng sama lo gitu. 10.000 anyway. Baru di reksadana pendapatan tetap lo masukin juga mungkin 10.000 juga gitu. Reksadana saham itu mungkin buat nanti-nanti lah. Kalau lo udah merasa nyaman gitu. Ini yang dua ini aja dulu gitu. Nah rasanya juga kalau kita mau coba ya bisa juga. Kita cobain dikit-dikit. Nah atas dasar itu juga sih. Gara-gara ngobrol sama si teman kita ini. Pas pulang. Aku lihat videonya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno masuk 1% di Bitcoin. Jadi lu nyobain. Terus minus 6 tahun lalu. Aku selama ini kan nggak pernah tertarik, nggak pernah mau, nggak tergugah lah. Iya. Buat ke Bitcoin karena buat aku tuh risky, terus aku nggak ngerti ini apa sih gitu, teknologi aku nggak paham gitu. Akhirnya tapi ini baru plan sih, aku belum masuk sih. Yeah. Planku adalah 0,5% sih. Jadi aku lebih kecil lagi dari Pak Sandi. Total aset. Ini menarik karena gue tuh nggak percaya sama aset kelas yang nggak ada fundamentalnya. Oke. Jadi nggak bisa dibikin
sok mempelajari kan orang anaknya kan, nggak bisa gue pelajarin ini, ada rumor apa dia naik, ada rumor apa dia turun, nih gimana sih pergerakannya, sehingga gue tidak melihat dia ada fundamentalnya. Kalau saham kan ada perusahaan di belakangnya, kita tahu laporan keuangannya akan seperti apa, nggak ngerti-ngerti banget pun tahu lah dia profit atau loss kan, ada perusahaannya masih trading apa enggak nih, masih jualan apa enggak nih kan kelihatan. Kalau Bitcoin kan enggak, kripto kan enggak kelihatan seperti itu. I think the technology is fantastic, tapi ini apa gitu. Sampai gue ketemu sama Timothy Marbun. Gue podcast sama dia, terus dia protes sama gue. Teh sebentar, nih kamera lagi off, dia protes. Gue sebut lagi di sini Tim. Teh, kalau sekelompok orang percaya pada sebuah value, maka produk itu akan naik. Bener sih, bener Dit. Jadi kan sekelompok orang dalam jumlah yang banyak percaya emas bagus, naik. Sekelompok orang percaya sebuah perusahaan itu bagus, mau dia laporan keuangannya lagi membingungkan pun naik nilainya. Begitu juga dengan cryptocurrency ini. Jadi gue tidak dalam posisi gue adalah ini nggak ada fundamentalnya, jadi gue nggak mau. Jadi seperti kayak gue nggak trading indeks luar atau indeks foreign currency. Karena buat gue apa fundamentalnya, nggak ada. Kripto pun demikian. Tapi gue setuju sama kalimatnya Timothy Marbun yang bilang kalau sekelompok orang percaya ini ada value-nya, maka dia akan ada pertumbuhan. Dan itu benar. Sehingga pertanyaannya adalah lu mau eksperimen di angka berapa? So that's the word, eksperimen finansial. Aku kayaknya di atas 0,5% dari liquid net worth sih kayaknya nggak bisa sih. Ya kan, jadi semua akan punya titik di mana ini kegedean gitu. Sama mata uang asing, banyak banget tahun lalu tuh yang nanya dalam posisi takut dolar naik terus ya, perlu nggak sih investasi di mata uang asing di US dollar misalnya? Itu banyak banget yang nanya tahun lalu. Lalu gimana? Jawabannya, melihat dolar saat ini. Aku cinta rupiah kan harus gitu. Kita gimana kan gak mungkin ya sebagai WNI yang taat pada mendukung pertumbuhan ekonomi negeri kan gak boleh bilang harus ya. Oke, dari sisi ilmunya dulu. Ketawa lagi lo. Pertama, dan ini gue baru nulis artikelnya lagi. Pertama, home currency kita apa? IDR. Kalau home currency kita rupiah, maka logikanya, bukan praktik ya, logikanya kita akan nyimpen dalam rupiah aja. Ada orang-orang yang home currency-nya akan dua mata uang, rupiah sama US atau rupiah sama Sing dollar atau rupiah sama Aussie dollar atau rupiah sama renminbi, karena memang dia ada trading ke sana, nyekolahin anak ke sana, lagi gumpulin ke sana, atau pasangannya orang asing, dia akan punya dual home currency. Atau orang yang penghasilannya dalam mata uang asing, dia akan punya dual home currency. Maka dia akan perlu nyimpen dalam dua mata uang asing. Itu logika ilmunya dulu. Berikutnya tentang investmentnya. Kapan kita akan butuh mulai investasi pakai mata uang asing? Tergantung, nggak harus investasi ya, nyimpennya aja. Ternyata kan ada barrier nyimpen. Jadi mesti cari perbankan yang servisnya fee untuk nyimpen mata uang asingnya rendah. Karena kalau lu cuma nyimpen 100-200 dolar di dalam tabungan, kalau si bunganya rendah banget, biaya adminnya tinggi, minus loh itu. Dia akan turun terus nilainya. Zaman dulu gue jadi customer service di bank itu kerjanya dikomplain terus karena nasabahnya punya uang di bawah 2.000 US dollar, kena fee admin charges minus terus, nggak diisi gitu. Yang kedua, punya nggak akses ke dalam produk yang memang kita bisa masuk. Pengalaman gue, nggak selalu, tapi pengalaman gue banyak banget produk US dollar itu yang nawarin di priority banking. Sehingga everyday people akan punya limitasi untuk masuk ke dalam produk yang menawarkan investasi dalam mata uang asing. Which is mutual fund atau? Mutual fund atau bonds. Indois sama Indon kan itu dalam US dollar. USD, ya, betul. Dan ada limitnya. Nggak selalu bisa datang ke customer service bilang aku mau beli itu. Walaupun sekarang di aplikasi mungkin ada ya. Jadi punya nggak aksesnya? Mungkin nggak seperti dulu benar-benar terbatas. Sekarang mungkin ada aplikasi yang ngasih bonds yang minimumnya rendah gitu misalnya. Di aplikasi sih ada mutual fund dalam USD yang dialokasikan ke beberapa saham global. Tapi itu ada minimumnya $10.000. Ada minimumnya, exactly. Pembukaan pertama kalau nggak salah 10.000, berapa ya? Lupa deh, pokoknya segitu. Itulah makanya gue bilang, gue sering banget ketemu produknya. Kalau orang nanya, aku mau investasi dalam mata uang asing, oke, tapi minimumnya berapa? Beberapa kan ada yang oke, kalau gitu investasi saham di Amerika aja, ada kan yang kayak gitu. Itu kan tetap ada minimumnya, nggak bisa 10.000 gitu, nggak bisa 10.000 rupiah. Kecuali yang fractured kan, yang fraksional tuh kayaknya ada deh.
Enggak 10.000 rupiah dong. Oh, nggak tahu. Exactly. Jadi tetap ada minimum entrance-nya, ada barrier untuk entrance-nya. Khusus untuk high net worth individuals, definisi itu kalau buat gak high net worth individuals itu orang yang dana kas ya. Jadi setara kasnya bukan rumahnya dia, nilainya udah 2 miliar ke atas, dia udah harus punya exposure pakai mata uang asing untuk alasan diversifikasi. Oh, berapa persen tuh berarti kira-kira? Nggak ada gue persentase yang spesifik, tapi gue perhatiin tidak harus 2 miliar sih. Orang udah punya 500 juta pun udah mulai harus ada exposure-nya. Kenapa? Karena historically rupiah melemah. Iya benar. Aku cinta rupiah, aku nyimpennya banyak dalam rupiah home currency. Aku rupiah demi Allah beneran Pak Purbaya. Tapi datanya rupiah melemah. Sehingga kalau orang punya exposure keluar, dia harus diversifikasi. Gue ada nyekolahin anak keluar, jadi gue harus diversifikasi. Gue ada traveling banyak keluar, harus diversifikasi. Tapi holding gue kebanyakan sih rupiah. Sama sih, holding gue juga kebanyakan rupiah. Dan baru-baru ini aja aku mau coba diversifikasi ke aset-aset USD. Cuman ya itu akhirnya aku lihat beberapa hal ya. Kayak contohnya kalau misalnya kita dengan broker luar kita beli saham USD atau beli Vanguard ETF itu kita kena pajak progresif lagi atas capital gain yang kita ada efek punya. Pajak lain yang kita jangan lupa sekarang Cortex ya. Semuanya connected. Welcome to 2026. Udah daftar belum? Udah dong. ya? Meskipun sempat pusing ya. Misinya gimana? Aku masih mau duduk sama konsultan pajakku. Tapi kan berarti sekarang kita nggak harus pada saat memilih itu bukan cuma soal return, soal pelaporannya juga kan, Dit. Jadi ini yang orang jadinya nggak bisa sembarangan kayak dulu lagi karena semuanya udah connected, semuanya tercatat, si NPWP-nya itu sekarang udah pakai NIK. Iya, dan ada kemudahan-kemudahan buat kita kayak misalnya kalau misalnya aku ada bisnis kan aku narik dividen. Dividennya itu kan kalau kita reinvestasikan selama 3 tahun kita bisa bebas pajak dividen yang 10% gitu. Yang gitu-gitu loh. Kalau aku bawa ke aset di luar which is saham global itu kan tetap kena progresif. Iya, tetap kena progresif dan mungkin keistimewaan pajak dividennya juga nggak bisa dapet. Ya itu kan bagian dari kebijakan publik yang memang mau mengencourage orang buat reinvest di Indonesia gitu. Iya, artinya dengan expected return kita investasi di dalam aset USD dan pengurangan pelemahan rupiah per tahunnya, itu masih worth it nggak sih untuk segala keistimewaan dari mulai pajak yang lebih simpel apa segala macam. Makanya gue bilang tadi kalau high net worth individuals udah perlu, tapi kalau memang bukan high net worth individuals jadinya nggak offset, nggak dapet tuh ongkosnya malah ketinggian gitu. Ongkosnya bukan cuman ongkos admin tapi ongkos pajaknya juga jadi beda. Wah itu tapi memang instrumen tuh sekarang beraneka ragam ya. Bener, iya. Macem-macem yang kita dari zaman QM dulu yang kayak cuma reksadana. Kan? Sekarang tuh macam-macam banget dan nggak semuanya bisa aku jawab sih. Kadang-kadang gue nggak tahu itu returnnya kayak apa gitu, atau gue nggak ngerti cara kerjanya dan mesti berani bilang gue nggak tahu, gue nggak ngerti atau gue belum pernah cobain. Dengan begitu kan kita jadi malah mengajak orang untuk berpikir ke dirinya sendiri. Tahu nggak yang sekarang gue lagi sering pelajarin dan ini sangat mengganggu gue adalah gue lagi mempelajari financial psychology. Oke, itu gimana? Itu ada course-nya. Course-nya online. Gue ngambil course-nya gak selesai-selesai karena ternyata susah banget. Otak finance kita nih, Dit. Apa tadi? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 1, 2, 1. Otak finance kita kan kayak gitu, ada rumusnya. Jika A, maka B. Maka kalau B, jangan jadi C dong. Kan gitu kan otak finance. Psikologi gak gitu. Psikologi itu kata temen gue si Audrey, ada psikolog temen gue yang psikologi klinis dan berlisensi. Dia bilangnya gini, Win, tiap manusia bereaksi beda. Gimana sih? Gue gak bisa dong. Gue bilang gue maunya kalau kondisinya orang reaksinya sama. Gak bisa, Win. Psikologi gak bisa gitu. Kita gak pernah tebak isi kepala orang kayak apa, perasaan dia gimana, dan background dia kayak apa yang menyebabkan respons dia beda. Oke, gue bilang gitu. Sehingga waktu kita berinvestasi akhirnya memang harus ngecek dulu, kamu udah siap belum untuk punya locus of control internal. Nah, jadi locus of control, kendali kita pada keuangan itu ada 2 ternyata menurut si profesor yang bikin modul kemarin itu. Bahwa ada locus internal, ada locus eksternal. Locus internal tuh akan mengambil tanggung jawabnya di diri sendiri. Oke, gue melakukan A, tanggung jawabnya di gue. Locus of eksternal, gue mengambil tanggung jawab A. Kok gini? Lu tanggung jawab ya? Gitu. Itu 2 yang berbeda nih, Dit, gak bisa. Iya. Dan artinya ngajarin keuangan itu pengen ngajak orang untuk berkenalan sama locus internal. Padahal ternyata orang yang hidupnya budayanya komunal seperti kita akan cenderung eksternal.
Oke, itu artinya akan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam investasi Semuanya, gitu? semuanya. Ada satu lagi anekdotal ya nih, gue belum bikin risetnya. Siapa tahu nih suatu hari jadi tesis PhD bahwa kita karena hidupnya tidak ada 4 musim, budayanya gotong royong. Oke. Sehingga kita nggak butuh bikin rencana. Oh iya, Nggak butuh rencana. karena kita tahu akan ada yang nolongin. Akan ada yang nolongin. Everything's gonna be fine. Don't worry about it. Gimana lo mau bikin rencana keuangan dana pensiun 20 tahun lagi? Kalau secara DNA budaya kita tuh nanti kita saling tolong menolong kok gitu. Padahal kenyataannya hidupnya udah gak komunal. Kan kita udah gak komunal hidupnya. Di Jakarta gak komunal lah. Berarti itu secara bawah sadar gitu? Ada perasaan itu? Itu kan kultur kan berarti? Itu kultur, budaya, dan budaya bisa berubah ya. Tapi ketika alam, jadi manusia tuh hidupnya di alamnya. Alamnya menunjukkan begini, kita akan ngikutin alamnya. Kalau lo hidup di 4 musim yang ada winter sampai salju tebal, lo harus berencana dong. Akan ada bulan dimana winter is coming, gak ada makanan, ayo kita simpen. Kita gak ada. Oke. Cuman hujan sama hujan banget. Oke, jadi artinya kebiasaan memupuk lumbung gitu. Iya, memupuk lumbung tapi dipakai. Nggak pernah ada kebiasaan itu karena kita nggak pernah tahu ada winter. Nggak tahu ada winter. Nanti panen lagi kok. Iya gak sih? Iya. Nanti panen lagi kok. Iya sih disimpan, tapi nanti ada panen lagi. Don't worry about it. Setiap bulan ada buah yang bisa dipanen. Tapi itu aku lagi baca buku ya, judulnya Why Nation Fail kan. Itu ada satu argumen di buku itu yang nyebelin sih menurutku. Argumennya itu sangat European centric banget. Kenapa bangsa-bangsa di Eropa tuh beberapa negara gitu lebih prevail daripada negara-negara tropis lah katakanlah gitu ya. Iya. Ya karena mereka nggak punya itu, mereka nggak punya masa-masa susah itu. Which is kalau di buku itu sih dibilangnya ini argumennya salah nih gitu. Tapi kan itu yang beberapa orang ngeliat kan kayak gitu kan. Lu udah pernah baca bukunya mantan Menteri Ekonomi Yunani gak? Yang How I Talk About Economy to My Daughter or something like that. Wah itu seru tuh Itu bukunya kayak dia ngobrol aja sama anaknya. Nanti gue fotoin, gue forward ya. Itu menceritakan menurut dia gimana tadinya orang hidupnya feodal di Inggris itu. Jadi akan ada servant kepada duke yang ada di penguasa tanah area situ. Tapi kemudian lama-lama dukenya pengen ini menghasilkan duit lebih banyak. Sehingga akhirnya itu dikomersialisasikan. Jadi akhirnya si servant-servant itu merasa lah enak di lu gak enak di gue. Jadi servant-servant ini memutuskan mending gue cari kerjaan aja. Akhirnya semuanya berubah menjadi workforce ekonomi. Tadinya gak gitu. Nah workforce ekonomi itu yang akhirnya membawa kapitalisme. Dan akhirnya muncul VOC. Itu segala munculnya dari situ. Terus gue baca itu yang nasib banget orang Indonesia. Itu ditulis mantan menteri ekonominya Yunani sesudah Yunani kolaps di tahun 90. Aku baru mau nanya, itu sesudah. menteri yang pas bangkrut apa yang enggak? Sesudah, jadi dia yang beberes. Dia yang beberes. Untungnya, jadi kan gue ntar dulu. Ini yang mana lu cukup ini? kredibel untuk nulis ini kan. Orang Yunani bangkrut. Gue cari dia siapa? Ternyata dia yang beberes. Dia yang beberes. It was very interesting karena dia tadinya profesor ekonomi. Oh wow, wah tuh aku kayaknya harus baca tuh. Oke, kalau buat Mbak Wina sendiri 2026 orang harus gimana nih dengan anomali-anomali instrumen investasi yang kita nggak pernah lihat sebelumnya? Emas tiba-tiba begini, IHSG begitu, tapi saham-saham yang dikatakan fundamental masih gitu-gitu aja gitu. Kita harus ngapain melihat naik turun ini? Yang jarang dibahas orang, kita harus terus tahu cara menghasilkan uang. Gue benci banget ngomong gini, Dit. Gue Star Trek fan ya. Dunia yang ideal buat gue adalah gue gak ada kerjaan. Karena kita gak butuh duit. Di dunia Star Trek, financial planner itu bangkrut, tutup. Ya gak sih? Iya. Tapi kenyataannya kita belum seperti Star Trek. Gue maunya nih kita mau stand up comedy aja gak ada duitnya gak apa-apa. Tapi semua orang datang nonton rame. Kenyataannya gak kayak begitu kan. Gue maunya punya toko buku yang orang bisa datang baca. Gak perlu ada hitungan profitability. Kenyataannya gak begitu. Jadi akhirnya produk mau going sideways, tiba-tiba naik atau tahu-tahu dia plummet, yang penting itu adalah kita selalu tahu dan bisa menghasilkan uang. Karena ternyata hidup di dunia modern ini butuh uangnya. Kemarin habis jalan-jalan sama suamiku, terus kita ngobrol, terus nyeritain dia habis visit ke Vietnam, visit pabrik-pabrik, dan itu mesin udah take over it. And it scared the shit out of me. Oh iya. Bukan buat gue, tapi buat orang yang ada di sini nanti kerja apa? Maybe not in the next 3 years, tapi definitely dalam 10 tahun mesin akan take over. Karena ngeri banget apa yang bisa dikerjain, misalnya jualan paper plastic bag gitu ya untuk packaging.
Kalau di sini harganya 10.000, di sana udah bisa 7.000 karena dia pakai mesin. Dan di si buku Talking About Economics to My Daughter itu dibahas juga tuh. Dan itu tidak baik untuk ekonomi karena kalau di ekonomi uang hasil jualannya harus dikasih jadi gaji itu dipakai karyawan atau buruh untuk belanja. Mesin nggak belanja, Dit. Iya. Nah, artinya kita mesti belajar cara menghasilkan uang. Kalau nanti udah gak ada pekerjaan yang bisa masif ngasih pekerjaan buat orang banyak. Buat gue sebagai financial planning expert, lebih menakutkan orang gak punya pekerjaan daripada produk turun. I see. Itu lebih menakutkan karena begitu orang tidak punya penghasilan, dia daya belinya gimana? Itu lebih menakutkan buat gue. Oke. Ya karena investasi buat menuhin tujuan keuangan kayaknya dari kerja. Nah kerjanya ini yang lagi diganggu nih. Lebih berbahaya tuh si pekerjaannya ini. Jadi isu bahwa harus tercipta lapangan pekerjaan. Dan kalau gue ngomong sama old school ekonomis yang zaman dulu jadi menteri, obrolannya selalu manufaktur. Sementara di negara sebelah yang take over banyak manufaktur Indonesia, mereka udah pakai mesin. Dan jumlah penduduknya gak sebanyak kita. Jadi dia gak butuh lapangan pekerjaan sebanyak kita. Itu baru ngomongin labor ya, gimana ngomongin AI ya? Iya. Itu AI juga banyak pekerjaan bisa yang kena cut juga tuh pasti tuh. Sesederhana zaman sekarang udah rekomendasi investasi aja udah pakai AI. Iya benar. Lu mau nyatet makan apa aja atau bikin itinerary liburan aja, tinggal input prompt AI. Aduh tuh aku tuh mungkin karena aku nggak punya teman juga ya, jadi aku dan ChatGPT itu sangat bersahabat sih kami sih. Bestie dia. Bestie banget. Lagi di hotel nih, ada buku menu, fotoin buku menunya. Mana yang kalorinya paling dikit ya, yang dia enak. Dia bisa cari. Iya dia cariin yang gini-gini, dia rekomendasi 3. Dari 3 itu mau gue kasih argumen gak kenapa gue pilihin 3 buat lu. Kasih argumen. Dia disuruh berargumen bisa. Oh bisa, aku ngelatih ChatGPT ku itu. Lu pakai ChatGPT ya? Jadi suamiku kemarin pakai notebook LM. Oh aku gak tahu malah itu. Itu bisa lebih detail lagi. Aku lumayan gila sih. Jadi misalnya aku minta rekomendasi dari dia atau aku ngasih beberapa, aku nanya soal hal yang aku nggak tahu, minta dia, aku ngelisin dia sesuatu lah gitu. Promptku itu adalah gue butuh tahu ini, berikan beberapa argumen yang sehingga dia harus berargumen. Iya untuk ini kasih 5 pilihan. Masih di satu rangkaian entry yang sama ya. Di bawahnya aku tulis dari 5 yang sudah lo pilih itu kritisi ulang lalu argumen kembali kenapa 5 itu bukan pilihan yang baik. Dari argumen itu sarikan menjadi 5 lagi. Jadi sepanjang itu. Sekarang bayangin itu menjadi rekomendasi investasi, Dit. Iya sih. Udah ada yang bikin kayak gitu dong. Nah, aku sih sempat ngecek ya. Dia suka masih banyak salah. Pasti, tapi kan it's only a matter of time. Kan itu tergantung di fitnya apa dong. Benar. Mungkin orang lebih banyak ngefit tentang itinerary liburan sama kalori intake makanan. Investment agak lebih susah orang untuk bisikin prompternya. But it's a matter of time. Ya, Pasti waktu 3 tahun lagi menurut aku udah lebih relevan dan dia udah bisa baca data kan dari apa yang tersedia di internet. Tapi gue mau bongkar dikit nih soal ChatGPT gue. Ini buat ChatGPT, sorry ya gue ngomongin lu ya. Cuman Anda itu, gue kasih tahu aja ya. Anda ChatGPT saya. Di ChatGPT ku ini, Menteri Keuangan masih Sri Mulyani. Coba lo mikir loh. Dia Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, gitu-gitu. Lo cek lagi deh. Gimana sih lo ngasih gue informasi yang salah? Aku marah-marahin aja dia. Oh iya saya salah, Pak Purbaya gini-gini. Gue kirain apa? Itu deg-degan juga, berarti kan lu... Jadi selama ini lu ngasih rekomendasi dan arguing ini bener apa enggak? Jadi gue jadi ngerasa yang lain bener gak nih? Lu menteri aja gak update. Kemarin soalnya ada yang bertanya gitu di kelas di KM Academy, di kelas kita yang reguler. Aku habis ngajar tadi malam. Terus ada yang nanya, Teh rekomendasi investasi itu kalau dari AI valid apa enggak? Aku bilang ya tergantung prompternya. Belum tentu benar tapi belum tentu salah juga. Dan kebanyakan kalau logis sih masuk-masuk aja. Aku bilang sekarang pertanyaannya adalah lu ngerti gak apa yang diomongin? Akhirnya kan jadi belajar keuangan itu tetap penting supaya kalau nanti si AI ini take over dan kasih rekomendasi-rekomendasi, kita bisa berargumen pada diri sendiri ini benar atau enggak. Benar. Menurut aku sih penggunaannya paling ideal saat ini jadi tools aja sih, jadi alat gitu. Takutnya kan orang mengandalkan, Dit. Itu yang gue ngeri sih sebenarnya. Iya, bukan untuk rekomendasi. Kalau menurut gue ya, aku nggak tahu nih pengguna AI profesional di luar sana ya. Tapi kalau menurut aku untuk jadi barang jadi nih, dalam bentuk rekomendasi lah apa segala macem dari nol ya, dari udara gitu, itu harus hati-hati sih. Mendingan kalau aku nih ya, kalau misalnya aku punya porto nih, aku kasih aja ke ChatGPT ku,
coba kritisi porto gue tuh ada yang overweight atau underweight apa, itu lebih make sense gitu sebagai tool Tapi untuk kendalinya harus di tangan kita gitu kan. Tetep. Supaya lu tahu bahwa Menteri Keuangan udah bukan Sri Mulyani. Tapi kebayang gak orang yang riset dan polos aja gitu masukin ke situ, dia akan kuat. Jadi kan sebenarnya yang harus diproteksi adalah diri kitanya. Bener. Wawasan kitanya, pengetahuan kita sampai mana. Dan itu yang menurut gue ketika ngomongin produk akan seperti apa di 2026, kita ada istilah di QM namanya job hugging. Perhatiin pekerjaan lo kayak apa, skill lo yang bisa membuat lo berhasil di pekerjaan itu seperti apa, karena itu yang harus kita pegang baik-baik. Ada jutaan lulusan S1 yang sekarang lagi unemployed, termasuk anak gue. Oh iya? Udah berapa bulan? Dan nyari kerjanya susah banget. Angkatan anak gue itu ada yang udah 2 tahun belum dapat kerja, ada yang udah 10 bulan baru dapat kerja. Dan ini lulusan luar negeri semuanya. Lulusan luar negeri? Oh my god. Yang lulusan dalam negeri mungkin koneksinya, networknya bisa lebih bagus. Misalnya anak UI mungkin koneksinya akan lebih bagus, anak ITB mungkin koneksinya lebih bagus. Tapi tidak semua lulusan dalam negeri itu anak UI, UGM dan ITB. Mereka koneksinya akan beda. Dan ini yang menurut gue kita mesti waspada. Berarti lu punya skill apa? Udah bukan soal lulusan apa, skill lu apa yang bisa nanti ada kontribusinya pada saat masuk ke dalam sebuah pekerjaan. Itu make sense sih. Itu masuk akal banget sih. Karena kalau kita cuma ngandelin ijazah, semua orang ngandelin ijazah. Semua orang ngandelin ijazah. Iya lu. Kemarin tuh ada pembahasan sama suamiku gini, yang dapat kerjaan mungkin anak SMA malah atau SMK. Yang S1 ini sekarang yang berbahaya. Jadi ini isu besar. Itu make sense. Karena lapangan pekerjaannya mana? Ada lapangan pekerjaan tapi skillnya gak matching. Banyak banget kan? Aku tuh banyak banget ketemu sama HR practitioner yang keluhannya sama. Gila gue susah banget nyari orang. Sementara yang lulus, gila gue susah banget cari kerja. Jadi gak nyambung antara skillnya sama attitude-nya. Ekspektasi si generasi yang lebih tua pengen attitude-nya gimana, gen yang lebih muda nggak gitu cara kerjanya kita. Bener. Clash nih, walaupun setiap generasi pasti ada clash ya, tapi tetap aja kan ini jadinya ada gap antara si pemberi kerja sama si yang mencari kerja. Dan ini isu besar. Ada satu lagi isu yang lebih takut, kita nggak bisa pensiun. Kamu tahu nggak kalau kita akan mencapai titik tertinggi dividen demografi di 2030, that's 4 years from now. Sesudah itu kita akan decline. Dan akan decline sehingga ada resiko besar di 2045 angkatan lu dan angkatan gue akan pensiun tapi gak punya uang untuk pensiun. Karena angkatan kerjanya tidak memberikan. Karena kita gak cukup aja duitnya. Kita lifestyle-nya tinggi. Iya. Generasi orang tua kita lifestyle-nya gak setinggi kita. Kemampuan menabung dan investasinya belum tentu lebih besar daripada angkatan mereka. Sementara udah hidup enak. Kan kita generasi yang hidup di zaman Orba lagi tinggi pertumbuhan ekonomi, sehingga udah keburu enak untuk bisa turunin itu waktu pensiun, nggak mungkin dit. Jadi ada satu isu besar yang menurut gue menakutkan adalah 2045 kita nggak bisa pensiun, atau kita nggak punya uang untuk pensiun, atau kita kehabisan uang untuk pensiun. Iya karena kalau kita lihat hitungannya sih memang cukup mengerikan ya. Kalau kita pakai 4% rule dikali 25 itu emang cukup mengerikan sih. Sehingga penting angkanya. untuk lu punya skill apa, lu bisa menghasilkan uang apa enggak. Karena nanti waktu pensiun tetap harus bekerja, tetap harus menghasilkan uang, lu udah punya apa? Iya. Jadi dari sekarang please yang umurnya udah 40 ke atas please beberes. Biasanya kan audiens lu dede-dede ya. Gak mau lu forward ini ke kakak-kakak lu, ke tante-tante lu bilangin umur di atas 40 beberes sekarang 2045 gue gak mau kita miskin bareng. Takut dit. Iya. Karena artinya yang kayak gitu kita akan nimpain ke generasi di bawahnya. Si sandwich generation itu nanti jadi ayam geprek generation. Ketimpa dia sama kita. Ayam geprek generation. Karena mereka pun juga mungkin kesulitan nanti. Mereka kesulitan harus support kita. Berat. Iya soal pengangguran itu iya sih. Itu make sense sih. Pengangguran itu adalah isu besar. Sementara dipanjangin ke belakangnya adalah kita akan jadi pengangguran juga waktu pensiunan. Ada satu freelancerku yang dia udah ngelamar 100 kali untuk jadi karyawan di 100 perusahaan dan gak keterima. Kebutuhan kita kan memang freelance kan. Ya. Dan akhirnya setelah dia ikut kita, terus kan dia ngurusin beberapa hal teknis kan. Kita ajarin, kita kasih beberapa project. Dan dari situ dia akhirnya masuk ke dapat kerjaan tetap. Artinya mungkin yang dilihat sama kerjaan tetap yang sekarang, skillnya berarti belum nyampe. Porto lo tuh apa gitu. Porto lo selama ini ngerjain apa segala macem gitu. Gue habis interview seorang headhunter namanya Mbak Citra. Dia bilang gini, orang tuh kalau interview suka ngomong aku butuh pengalaman. Perusahaan mana yang mau ngasih pengalaman sama lo?
Gue yang oh gitu ya mbak. Jadi harusnya orang ngomong apa? Harusnya orang ngomong aku siap berkontribusi pada perusahaan Anda. Harusnya gitu dia bilang. Bener. Oh iya juga ya. Tapi make sense sih. Iya dong. Saya kesini cari pengalaman. Enak aja lu cari pengalaman. Berarti kan lu nyoba-nyoba. Lu nyoba-nyoba. Gue butuh orang kerja kali gitu kan. Si pemberi kerjanya akan mikir kayak gitu. Ada isu-isu. Tapi itu ada isu teknikal ya. Tapi berarti kan isu besarnya adalah mana lapangan pekerjaannya, mana skill yang bisa matching sama si lapangan pekerjaan itu. Walaupun gue tetap gak setuju orang kuliah itu buat kerja. Enggak dong. Orang kuliah biar bisa terbuka pikirannya. Tapi itu dua dunia yang berbeda ya. Iya sih. Dua dunia yang berbeda. Gimana sih? Jadi bisa berpikir, tidak bisa bekerja itu dua hal yang gak sama. Iya benar. Karena kayak si Fadil aja yang nge-lead produksi kita itu kan juga SMK. Dia SMK ya? Multimedia ya? Ya, tapi dia S2. D2. Oh D2, sempat D2 dulu ya. Oh iya. Tapi bisa kerja. Bisa. Jadi ternyata bisa berpikir sama bisa bekerja dua hal yang berbeda. Benar. Sekarang jadi job hugging lo kayak apa, skill lo apa, lo bisa gak mempertahankan sebuah pekerjaan atau punya pekerjaan baru. Ada istilahnya namanya alih profesi waktu pensiun nanti. Jadi waktu lo umur 20-an cara lo menghasilkan uang gimana, umur 30-an gimana, 40-an gimana, terus lo cari benang merahnya skillnya apa. Radit misalnya benang merahnya adalah storytelling. Storytelling lu zaman buku, zaman film, zaman stand up. Kan itu lu nya berkembang terus tuh, tapi storytelling lu dipegang terus. Nah ini menurut gue yang orang suka lupa. Skill spesifik lu apa, lu kuatin di situ. Sehingga lu tidak didefinisikan sama satu pekerjaan. Lu pindah kemana aja, skill itu yang lu bawa. Betul. Itu lebih penting daripada investasinya. Karena lu gak bisa investasi kalau lu gak ada penghasilan. Iya. Aku kan banyak ngikutin YouTube pensiunan ya. Perlu kita bikin kayaknya itu nanti. Aku orang-orang 50, 55. Ngapain sih dia? Diam aku tahun ini 50. Kesannya tua banget 55. Diam aku tahun ini 50. Mbak Dewi Lestari hari ini ulang ya, tahun dia 50 hari ini. 50 kan aku satu grup WA sama dia. Si itu apes. Si apes kan. Selamat gocap. Terus gue ngeliat kayak gue ada di WA grup. Yang anggotanya umurnya 50 tahun. Gue satu SMA sama dia. I don't wanna say this, tapi gue bareng sama dia 1976. Tahun ini kita umur 50 guys. Nah itu di YouTube pensiunan itu ada satu bapak-bapak yang aku ikutin ya. Terus dia cerita gitu soal alokasi pensiun gue tuh gini. Sekarang gue udah pensiun, gue hidup dari withdrawal rate gue dari instrumen. Aku bikin ide bagus. Kita mesti bikin satu segmen khusus itu ya. Seru ya. Terus udah kan Januari kan. Januari dia bikin video terus dia cerita gue kan hidup dari duit instrumen gue yang gue tarik nih tiap tahun. Tahu ternyata aku kan bikin YouTube ini buat sharing. Ternyata aku dapat duit banyak banget dari YouTube. Sekarang aku bingung duitku kebanyakan. Aku suka kisah sukses begini. Dia udah kakek-kakek rambutnya putih terus dia kayak kok jadi duit? Aku bingung ini uang aku jadi banyak. By the way si YouTube itu menjadi bagian dari aset kelas yang generatif tadi. I see. Kan aset kelas hak intellectual property itu menghasilkan royalti. Tapi specifically juga bisa YouTube yang bisa menghasilkan uang. Jadi konten digital yang bisa menghasilkan. Lu udah kerjain, lu menghasilkan uang belakangan, panen belakangan. Oke. Itu masuk. Targetku ya dari semua ini targetku blended tuh 8% sih ketika pensiun. Jadi itu yang cukup besar. Tiap tahun tuh 8%. Karena di bonds saja kan 5 ya. Bisa 6 sih. Ada satu reksadana pendapat tetap CAGR-nya ada yang 8% sih. Tapi kumulatif dia. Iya selama berapa? 15 tahun. Kita cari yang dia jadi generatif. Kalau dimasukin dia menghasilkan. Kalau reksadana pendapatan tetap nggak semua sih, tapi reksadana pendapatan tetap kan biasanya naik turun. Akumulatif dia kan. Jadi nggak bisa ditarik keluar kecuali lu sengaja mencairkan gitu. Jadi kalau bonds targetnya bukan bonds returnnya 5%, anything itu jadi kayak benchmarknya. Jadi program pensiun lo anything above that itu udah bagus. I see. Berarti maksudnya Mbak Wina adalah si aset itu harus income generating. Seburuk-buruknya kita pegang bonds. Kalau income generating berarti targetku itu lebih gede dari itu kali. Kalau income generating ya. Justru mungkin 5 sih masih 5. Menurutku ya. 5%, 4%. Gak tahu deh, aku juga masih nyoret-nyoret. Tapi jadi gak pensiun umur 40 kan? Udah lewat ini. Tadi aku mau pensiun umur 40 kan. Emang itu idaman dari umur 21, 22. Ternyata begitu lewat umur 40 seru. Kerja tuh seru. Ya exactly. Kerja tuh seru banget. Akhirnya kalau kata temen gue yang pegiat di Alzheimer Indonesia gak boleh pensiun.
Waduh, Nggak tiba-tiba- boleh pensiun. Tiba-tiba langsung Alzheimer aja nih. Kalau ada satu penyakit yang paling menakutkan kan itu ya, sakit Iya. fisik tuh sakit, tapi sakit hilang ingatan tuh udah bukan lebih sakit lagi. Bener. Nah, temen gue yang aktivis di situ bilang, Win, lu nggak boleh pensiun, lu harus tetap aktif karena untuk bisa panjang umur sehat makmur, kita nggak boleh berhenti berpikir, dia bilang gitu. Iya, itu make sense. Itu make sense banget. Sehingga alih profesinya mau apa? Iya, aku juga mikirin Gitu. itu tuh. Aku mikirin bahwa, oke, kalau gue pensiun untuk melakukan apa? Terus lah aku pikir-pikir kan, gue pensiun untuk melakukan sesuatu yang gue suka kan. Lah, gue suka ngelakuin kayak gini. Ya ngapain gue pensiun juga kan? Akhirnya aku juga jadi bingung nih Jadi sekarang. mesti mencari apa yang kita suka, target pensiunnya misalnya umurnya 55, sesudah itu tuh tetap kerja, tapi mungkin nggak punya target yang terlalu berat lagi untuk menghasilkan karena udah punya aset generatif. Oke, siap Mbak Wina. Terima kasih udah mampir ke sini. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak, bisa kemana nih? Bisa mampir ke Instagram @misisananto atau QM_financial. Kita ada kelas-kelas QM Academy, ada hampir setiap hari. Aku bikin comedy show ya. Oh iya, yang itu yang belum 50 apa itu? Judulnya apa sih? Belum 50. Oh itu judulnya? Emang 50-nya kapan? Mei tanggal 3. Jadi selama promo show aku belum 50, pada hari show aku udah 50. Ya ampun. 2 show bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Dit. 2 materi yang berbeda. Di mana? Belum dapat gedung. Kayak kawinan aja belum dapat gedung. Venue-nya belum tahu. Belum dapat. Materi udah jadi? Materi udah 50%. Wah. Masih ada waktu lah beberapa bulan lagi. Berarti 2 bahasa 2 bahasa, 2 materi yang berbeda. dalam 2 hari yang berbeda atau Di siang hari dan yang malam? sama, siang dan malam. Siang bahasa Indonesia yang disensor banget lah, pokoknya sopan karena bawa orang tua gue yang umurnya udah 75 ke atas itu pengen nonton untuk pertama kalinya. Oke. Jadi harus sopan. Oke. Mau nonton komedi yang santun dalam bahasa Indonesia ada siang hari, yang malam we go all crazy. Hardcore lah malam ya. Ya. Oke, boleh nanti cek aja ke IG-nya Mbak Wina. Terima kasih, Thank you udah Radit. mampir ke sini Mbak. Thank you banget. semuanya. Makasih.